Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Ardi di sini. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Kita sekarang buka buku paketnya di halaman 70 sampai 71. Di situ ada bacaan, kalian simak. Bacaan ini adalah tentang bahwa benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-cirinya antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru, anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti, massa, Bu. Apakah massa itu sama? Apakah massa itu, Bu? Ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihat. Udin, bola basket lebih berat, Bu. Bu, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Guru, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini adalah alat untuk mengukur massa atau berat ya. Massa itu disebut juga berat. Yuk kita lanjut. Di halaman 72 sampai 73. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. A. Balok Y mempunyai massa yang lebih apa ini? Besar atau kecil dari balok H? Coba lihat nih. Yang Y nih H. Y ya yang lebih besar ya. Oke. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong. Coba dilihat. Ini ada isinya, ini yang kosong. Mana yang lebih besar? Yang ada isinya ya, lebih berat. Yang C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Nah ini lebih berat. Jadi yang lebih besar adalah yang B. Jadi lebih besar daripada botol A. D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Mana? Yang ini ya. Yang ada isinya. Ini ada isinya gas ini lebih besar massanya daripada yang kempes. Yang E. 6 apel mempunyai massa yang apa? Lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Ini sini ya, sejajar ya. Ini karena ini sejajar berarti semua apel ini beratnya sama dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi ini ya. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Maksudnya adalah, kalau sebenarnya kita di bumi ini dengan di bulan itu sama beratnya. Tapi karena gravitasi di bumi ini lebih besar daripada di bulan, maka massanya akan lebih besar di bumi gitu loh maksudnya. Dan lebih ringan di bulan. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Ya, ini tadi Pak Ari sudah kasih tahu tadi ya. Berat itu sama dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar berapa massamu. Nih. Jadi berat itu adalah sama dengan massa. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Jadi yang diukur pada timbangan itu bukan berat tapi massa. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama.
sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Kita lanjut ya. Di halaman 74 ada gambar dua akuarium, yang satu besar, yang satu kecil. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, diulangi ya. Jadi ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut sebagai volume. Ini ya, volume. Diulangi lagi ya. Benda yang besar memiliki volume besar, berarti sebaliknya benda yang kecil volumenya adalah kecil. Jadi seperti A dan B nih. Volume akuarium A itu lebih besar daripada volume akuarium B. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada percobaan tentang volume benda. Ini bisa dicoba di rumah ya. Ini ada gelas ukur, ada benda padat yang nantinya akan dimasukkan ke gelas ukur, ada air, ada balon 2 buah. Yang pertama, ini isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Seperti ini ya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda. Ini air tadinya seperti ini, kemudian diisi benda padat, plung gitu ya, langsung berubah begini, langsung permukaan air yang tadinya segini naik ke segini. Nah, ini apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Jadi apa ini? Kalau sebelum bagaimana posisinya? Ini segini ya, ukuran airnya segini. Setelah dimasukin, jadinya naik ya ukuran airnya. Jadi naik setelah dimasukin benda padat, airnya jadi naik. Ini setelah. Jadi tulis di sini adalah sebelumnya volume air sama dengan ukuran pada gelas. Jadi sini ada ukurannya biasanya. Setelahnya volume air di dalam gelas meningkat, jadi naik. Oke, yang D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, ini tadi awalnya 300 ml. Kemudian ditambahkan lagi air jadi 600 ml segini, jadi naik ya. Kemudian apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tadi yang sebelumnya segini 300, jadi kita tambahin air jadi 600. Ditulis seperti ini, jadinya sebelumnya volume air masih tetap, setelahnya volume air jadi bertambah. Sekarang yang F, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ini balonnya tadi yang sebelum ditiup, yang ini sudah ditiup. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, ini jadi yang belum ditiup masih kempes ya, kecil ya. Begitu diisi udara kita tiup jadi besar. Nah, di sini sebelumnya keadaan balon masih tetap. Setelah diisi, setelah ditiup, udara mengubah bentuk balon menjadi besar. Nah, dari sini percobaan ini kita kemudian melengkapi kalimat di bawah ini. Ada benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Kalau ada hidup ada mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu tadi bacaannya padat, cair, dan gas. Oke. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki apa tadi yang setelah kita percobaan ini? Massa dan ruang atau volume. Oke, kita lanjut. Halaman 76-77 ini ada Dayu sedang memperhatikan 3 macam bola ini. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Pernah ya. Dapatkah kamu menyebutkan 3 jenis bola tersebut? Ada bola voli, bola basket, dan bola sepak. Ini voli, di basket, di sepak. Manakah bola yang punya massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang punya volume paling besar? Ini yang paling besar yang mana? Yang paling gede? Yang bola basket. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, di halaman 77-78 ini ada, silakan kalian coba di rumah sendiri. Ini ada pelajaran PJOK. Ya, ini adalah belajar memantul dan menangkap bola. Ini nanti memantulkan bola, kemudian
belajar menantul dan menangkap bola seperti ini. Dipantulkan, tangkap oleh temannya, kemudian dipantulkan bola ke lantai, kemudian ini memantulkan bola sambil berjalan. Nanti selanjutnya akan diterangkan oleh guru PJOK ya. Kita lanjut saja ke halaman 79 sampai 80. Ini ada cerita, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu punya pengalaman menolong teman atau orang lain? Pasti punya ya, karena menolong orang itu adalah perbuatan baik. Nah, di sebelah kanan ini ada mengapa kita perlu menolong orang lain. Nah, coba tuliskan alasanmu. Nah, ini ada contoh dari Pak Guru alasannya mengapa kok kita perlu menolong orang lain. Kita perlu menolong orang lain karena sikap saling tolong-menolong adalah sikap yang baik, yang terpuji, yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Dan setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Jika kita menolong orang lain, suatu saat, ketika kita butuh pertolongan, maka kita juga pasti akan tertolong. Nah, jadi, kalian jangan ragu-ragu ya akan menolong orang lain, karena suatu saat pasti kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga. Oke. Demikian dari Pak Guru, terima kasih ya, jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, Assalamualaikum.